Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus corona yang tengah mewabah di negeri kita ini. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Nah, belajar ini apa nih kira-kira nih? Ya, mungkin di film apa nih? Di film, ya betul sekali. Ini kalau kita sering nonton film dari luar ya, ini di film Matrix namanya. Nah, Matrix ini juga yang akan menjadi pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini. Oke, Matrix yang seperti apa? Apakah sama dengan yang di film atau bagaimana? Ya, tambah penasaran? Oke, kita langsung saja ya. Langsung saja kita memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu apa yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, bisa melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, kemudian perkalian skalar dan perkalian matriks dengan matriks, serta mentranspos sebuah matriks secara tepat. Oke? Kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini saya menyediakan klasmen Liga Italia ya. Musim 2020-2021 pekan ke-7 ini update sekali ya. Jadi ini adalah masalah kontekstualnya yang bisa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Saya ambil klasmen Liga Italia ya. Di sini ada Milan, Sassuolo, Inter dan Juventus. Kebetulan saya hanya bisa menampilkan 4 tim saja. Kemudian di sebelah sini ada MMSK. Nah, untuk cowok-cowok mungkin sudah sering atau sudah familiar dengan ini ya. Ada MMSK, main, menang, seri dan kalah. Ini ada klubnya. Oke. Berarti ini adalah klasmen Liga Italia yang disajikan secara tabel ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian jika judul baris dan judul kolom tadi kita coba hilangkan, kira-kira apa yang terjadi? Oke, ini adalah judul baris ya. Ini baris Milan, baris Sassuolo, baris Inter, kemudian baris Juventus. Ini adalah datanya, angka-angkanya, ya enggak? Seperti itu. Dan ini adalah baris main, berarti ini 6, 7, 7, 7, ini adalah angka-angkanya. Ini baris menangnya, ini kolom ya, kolom main, kolom menang, kemudian kolom seri, kolom kalah. Nah, ini adalah judul kolomnya. Ini judul baris. Kita hilangkan. Oke. Nah, seperti ini kita hilangkan judul kolomnya, kemudian ini judul baris kita hilangkan juga. Maka sisalah, sisa ini ya, sisa tinggal 6, 5, 1, 0. Jadi tinggal datanya saja, tinggal angka-angkanya saja ya enggak. Ada 6, ada 5, ada 0, ada 1 dan seterusnya. Yang ini kita buang dan ini kita buang. Oke? Nah, maka terbentuk susunan bilangan sebagai berikut. Nah, ini ada 6, 5, 1, 0, 7, 4, 3, 0, 7, 4, 2, 1, 7, 3, 4, 0. Nah, maka susunan bilangannya seperti ini. Oke, saya kasih tanda siku, kurung siku, kanan kirinya, maka terjadilah
penampakan seperti ini. Ada suatu bilangan, kemudian bentuknya persegi panjang atau persegi, ya enggak. Kemudian ada kanan kirinya ada kurungnya. Nah, maka itulah contoh dari matriks ya. Jadi ini disajikan secara matriks datanya. Oke. Maka pengertian matriks yang sudah kita singgung tadi, sudah kita bahas tadi adalah betul sekali, matriks adalah susunan bilangan gitu. Jadi tadi kan terdiri dari beberapa bilangan. Kemudian bentuknya adalah persegi panjang ya, boleh persegi panjang, silakan. Kemudian diatur dalam baris dan kolom ya. Jadi ada barisnya, ada kolomnya. Oke. Ditulis di antara kurung biasa boleh, kemudian kurung siku juga boleh. Oke, ini ada bentuk umumnya ya. Ini bentuk umum, namanya bentuk umum ya, berarti ini secara umum ya. Berarti ibaratkan tadi bilangan-bilangannya kita ganti dengan A11, A12, A13 ini memiliki makna ya. Berarti kalau A11 berarti ini terletak di baris ke-1 kolom ke-1. A12 berarti baris ke-1 kolom ke-2. A13 baris 1 kolom ke-3. Berarti baris 1N berarti baris ke-1 kolom ke-N ya. Jadi nanti ini banyak sini ya. Berarti kolomnya banyak nanti ke sini. Ya enggak, ada kolom ini kolom 1 ke sini, kolom 2, kolom 3 sampai kolom ke N. Begitupun ini baris A21 artinya berarti baris kedua kolom ke-1 dan yang sebagainya, sehingga nanti yang di sini adalah AMN berarti baris ke M kolom ke N ya, seperti itu. Nah, ini adalah elemen matriks. Elemen matriks itu ya tadi ya yang sudah kita singgung, ini adalah elemen matriks. IJ-nya itu ya baris dan kolom. Kemudian jumlah barisnya adalah M, berarti barisnya ada berapa? 1, 2, 3, berarti M-nya 3 gitu kan, misalkan 3. Oke. Kemudian jumlah kolom adalah N, kolomnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa gitu kan, berarti ini N. Maka matriks itu memiliki ukuran ya. Ukurannya didasarkan pada jumlah baris dan kolom. Ditulis M kali N. M-nya berapa, barisnya berapa, kemudian kolomnya berapa. Maka itu dinamakan ukuran matriks. Oke, paham ya? Kita coba ke contohnya. Saya memiliki matriks A. Matriks A ini yang tadi ya. Ini adalah matriks A 6510 7430 7421 7340 ya, ini matriksnya. Kemudian ini saya kasih tanda elips ya, berwarna merah. Ini pun sama, ini sama. Kira-kira ini apa? Betul sekali, ini adalah baris ke-1 ya enggak? Yang di bawahnya tentu baris kedua, bawahnya adalah baris ketiga dan baris keempat. Ini adalah baris. Seperti yang kita sudah ketahui tadi, matriks itu susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dengan baris dan kolom. Berarti ada kolom juga. Iya, ada. Ini kolomnya. Kolom, yang ini kolom, yang ini kolom, yang ini kolom juga. Berarti ini betul sekali kolom 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau baris pertama itu yang paling atas, kalau kolom pertama itu yang paling sebelah kiri. Awas jangan terbalik ya. Tidak bisa kita mengatakan kolom 4 ini sebagai kolom 1. Dibalik 1, 2, 3, 4 enggak boleh ya. Oke, kemudian ada berikutnya ordo matriks ya. Ordo matriks, matriks A itu berapa? Betul, jumlah barisnya ada 4, jumlah kolomnya 4, sehingga ditulis matriks A itu berordo 4 kali 4 ya, matriks A ya. Matriks itu biasanya dilambangkan dengan huruf
kapital. Oke. Kemudian ada lagi elemen. Elemen ya, elemen berarti elemen itu tadi ya, elemen satu, berarti elemen itu ya bilangan yang ada di dalam matriks itu yang tersusun persegi panjang itu. Berarti ini kan ada 6, 5, 1, 0 pada baris ke-1, maka ini disebut elemen pada baris ke-1. 6, 5, 1 dan 0. Anggotanya adalah 6, 5, 1, 0. Kemudian baris kedua 7, 4, 3, 0, baris ketiga 7, 4, 2, 1 dan seterusnya baris keempat. Nah, kemudian kolom juga sama, ya enggak? Kolom ke-1 barisannya kolom ke-1 elemennya adalah ya tinggal disebutin saja ini kolom ke-1 elemennya siapa saja. 6, 7, 7, 7. Kolom kedua 5, 4, 4, 3 dan seterusnya. Nah, sebetulnya ada lagi yang lebih spesifik lagi dari elemen tersebut. Ya. Elemen baris 1 kolom ke-1. Berarti elemen tersebut terletak pada baris ke-1 kolom ke-1. Ya enggak? Baris ke-1-nya mana? Ini saya kasih tanda merah. Yang ini baris ke-1. Kolom ke-1-nya ya yang sebelah kiri. Ini kolom ke-1. Maka ketemunya di angka betul di angka 6. Jadi elemen baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks A adalah 6. Cara penulisannya adalah A kecil, kemudian ada 1, kemudian ada 1 di depannya, depan bawahnya ya. Ini A11. Ini menandakan baris ke-1 kolom ke-1. Yaitu elemennya adalah 6, oke? Kemudian elemen baris kedua kolom keempat. Nah, ya gampang ya. Tinggal kalian cari aja baris keduanya yang mana. Oh, oke, yang ini baris kedua. Oke, kemudian kolom keempatnya 1, 2, 3, 4. Oh, yang ini. Nah, ketemunya di mana? Di 0. Berarti 0 ini memiliki arti atau sebagai elemen baris kedua kolom kedua. Oke, ditulisnya adalah A24. Oke, awas jangan tertukar ya. Baris dulu, kemudian kolom. Baris kedua, kolom keempat. Oke, adalah 0. Oke, itu untuk matriks dan elemen-elemennya, kemudian ordonya ya. Kemudian kita beranjak ke jenis-jenis matriks persegi. Nah, saya kasih contohnya nih. Nah, silakan dituliskan di kolom komentar pada Google Classroom-nya ya untuk ini apa nih pengertian dari matriks persegi. Saya kasih contohnya 8, 6, 5, 4. Kemudian ada 2, 3, 5, 1, 2, 4, 3, 2, 3. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kalian temukan dari contoh matriks? Ini adalah matriks persegi. Jadi saya kasih contohnya dulu, kemudian kalian menyimpulkan sekarang, boleh ya. Kira-kira apa nih? Oke, ini ada 8, ada 6, ada 5, ada 4. Barisnya berapa? Kolomnya berapa? Ya enggak? Betul sekali ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sedangkan matriks yang sebelahnya adalah barisnya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 3 juga. Bisa ini ya, bisa disimpulkan ya. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah Oke, ditulis di kolom komentar sekarang. Oke, sambil menunggu, enggak sambil nunggu ya. Jadi kita lanjut ke masih di matriks persegi. Nah, di matriks persegi juga harus ada beberapa yang harus kalian ketahui bahwa matriks persegi ini memiliki diagonal ya. Ini diagonal karena bentuknya persegi. Maka nanti bilangan-bilangannya itu bisa ditarik sebagai diagonal gitu ya, 86. Kalau matriksnya nggak persegi nggak bisa ya, nggak bisa. Mau dicoba boleh, mau dicoba misalkan ini aja 2, 3, 5, 1, 2, 4. Bisa nggak ditarik diagonal? Nggak bisa ya, 4-nya nggak ke bawah.
ya. Berarti hanya matriks persegi yang bisa yang memiliki diagonal. Oke, ini diagonal, yang ini diagonal juga. Kemudian ini namanya diagonal utama. Ini ada diagonal juga, diagonal yang lainnya ini biasanya disebut diagonal samping. Nah, ini tadi ya. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Oke. Apakah sama jawaban kalian? Matriks baris. Oke. Matriks baris. Nih, saya kasih contoh baris ya 2 3 5 2 min 3 0 13. Kemudian 1 min 3 0 1 0. Apakah ini matriks? Ya betul, ini matriks ya. Matriks. Oke. Kira-kira apa kesimpulannya? Saya kasih bocoran, berarti ini barisnya ada berapa? Betul, barisnya cuma ada 1 di matriks ini. Ini juga barisnya cuma ada 1. Yang ini barisnya cuma ada 1 juga. Jadi apa matriks baris? Matriks baris adalah, oke, udah? Tulis di kolom komentar sekarang ya. Oke, ini dia matriks baris adalah matriks yang terdiri atas 1 baris dan memuat n elemen ya. Cuma 1 baris. Kemudian elemennya ada banyak, nggak apa-apa. Baris ke 1 elemennya berapapun ya tetap namanya matriks baris. Oke, yang menjawab setelah ini muncul berarti nggak dihitung nilai ya. Oke. Ada lagi, tenang, masih ada lagi. Kemudian matriks kolom. Nah, saya kasih contohnya, ini matriks kolom 3 2 2 1 3, kemudian negatif 2 4 6 6. Oke, apa pengertiannya? Silakan di kolom komentar pada Google Classroom kalian ditulis sekarang. Oke. Nah, ini adalah matriks kolom. Matriks yang terdiri dari 1 kolom dan memuat n elemen. Silakan ya. Oke, kemudian matriks segitiga. Nah, di sini ada matriks segitiga. Matriks segitiga itu harus memiliki diagonal. Berarti matriksnya harus matriks persegi, ya enggak? Oke. Nah, ini diagonalnya 4 1 2. Kemudian apa yang menjadikan matriks tersebut dikatakan matriks segitiga? Misalnya ya, segitiga ini kurang Nah, oke. Kalau kalian perhatikan di bawah diagonal utamanya, ini berbentuk segitiga juga. Elemen-elemennya adalah semuanya bernilai 0. Harus semuanya bernilai 0. Ini disebut matriks segitiga. Di atasnya pun boleh ya. Nah, ini pengertiannya. Matriks segitiga adalah suatu matriks persegi yang berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utamanya atau di atas diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Berarti ini kalau yang di bawah garis utama bernilai 0 semua, maka ini disebut matriks matriks segitiga bawah atas ya, matriks segitiga atas. Kalau yang di atasnya 0 semua, maka disebut matriks segitiga bawah. Nah, ini ada transpose matriks. Ini ada matriks R 2 6 negatif 3 2 1 negatif 5. Kemudian saya memiliki matriks lagi 2 min 3 1 6 2 negatif 5. Kira-kira apa yang menjadi sesuatu yang menarik dari kedua matriks tersebut? Kira-kira apa? Betul sekali. Coba kalian perhatikan 2 dan 6. Di matriks bawah ada 2 dan 6 juga. Kemudian ada negatif 3, 2, dan matriks bawah pun ada
negatif 3 dan 2. Di matriks atas ada 1 negatif 5, matriks bawah pun ada 1 dengan negatif 5. Ya. Oke. Nah, ini disebut matriks sebentar. Jadi gimana? Kalau pada matriks atas 26 ini sebagai apa? Sebagai baris ya. Oke. Ini adalah baris ke-1. Nah, coba di matriks ke bawah ini menjadi apa? Betul sekali, ini menjadi kolom ke-1. Begitupun seterusnya ya. Ini baris kedua, maka ini menjadi kolom kedua. Ini baris ketiga, maka ini menjadi kolom ketiga. Oke, ini yang kita sebut transpose matriks ya. Transpose matriks ini salah ya. Harusnya matriks R kita transpose. Nah, ini transpose suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom suatu matriks menjadi baris. Oke, kalau tadi dan baris menjadi kolom, tinggal dipilih aja mau dirubahnya bagaimana. Ini kolom menjadi baris, bisa juga kolom, ini kolom ya, kolom pertama, anggotanya 2 min 3 1 akan menjadi baris pertama. Oke, 2 min 3 1, kolom kedua menjadi baris kedua. Oke. Itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, nanti untuk ini penilaiannya silakan kalian lakukan di Quizizz ya. Nanti saya share di Google Classroom-nya link untuk Quizizz-nya. Oke. Sekian dari saya. Oh ya, nanti setelah materi ini kita akan berlanjut ke materi operasi pada matriks ya. Jadi karena satu minggu ini dipadatkan menjadi 4 jam pelajaran. Jadi nanti setelah kalian melakukan Quizizz, kita akan sambung lagi ke materi berikutnya, yaitu operasi pada matriks. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.